warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dwi Ramadhani dari jurusan Pendidikan IPS angkatan 2017 dengan NIM 1700435. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin tentang langkah-langkah model pembelajaran dari model pembelajaran Make a Match yang akan dilaksanakan untuk siswa tingkat SMP pada mata pelajaran IPS. Sebelum mulai menjelaskan langkah-langkahnya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih Make a Match itu. Model pembelajaran Make a Match itu merupakan model pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan dalam bekerja sama. Dalam proses pembelajaran Make a Match itu biasanya dibantu oleh sebuah media. Media tersebut yaitu salah satunya adalah sebuah kartu. Nah, nantinya itu kartunya itu sebagai alat atau medianya. Nanti itu cara penggunaannya yaitu misalnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Nah, misalnya kelompok A itu sebagai kelompok soal dan kelompok B sebagai kelompok jawaban. Mereka akan dibagi tiap kartunya, yang kartu A, kelompok A soalnya, kelompok B jawabannya. Nah, tugas mereka adalah untuk mencari kecocokan antara soal dan jawaban tersebut. Lalu nanti untuk kelompok yang menemukan jawaban secara benar atau cocok, ia akan mendapatkan poin. Nah, keunggulan dari teknik model pembelajaran Make a Match ini, siswa akan mendapatkan ilmu dengan cara yang menyenangkan karena kan gak boring gitu ya. Jadi mereka kayak lebih ke have fun sambil lebih banyak interaksi juga bersama peserta didik yang lain. Sebelumnya saya akan menyebutkan kompetensi dasar yang saya gunakan. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.1 dan 4.1. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran Make a Match sesuai dengan RPP yang saya buat. Nah, kegiatan yang pertama akan dilakukan yaitu kegiatan pembukaan. Yang pertama dilakukan yaitu pengecekan kebersihan. Pengecekan kebersihan ini dilakukan dengan mengecek adakah sampah di sekitar kelas yang perlu dibuang, baik itu sampah kecil atau yang sampah lainnya. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu sesi berdoa. Nah, lalu selanjutnya yaitu sesi absensi yang untuk mengecek kehadiran setiap peserta didik yang ada di kelas. Tidak berhenti sampai situ, nantinya guru setelah itu akan memberi kayak motivasi untuk memulai hari agar siswanya lebih semangat lagi ketika belajar dan tidak loyo dan ngantuk. Lalu selanjutnya guru akan menanyakan kembali materi yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk sebagai refleksi apakah seorang peserta didiknya masih ingat atau tidak gitu. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk alokasi waktunya, yaitu pembukaan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutupnya 10 menit. Nah, materi yang nanti akan saya jelaskan yaitu tentang sumber daya manusia yang berada di benua Asia. Nah, yang pertama-tama akan dilakukan yaitu nantinya saya akan menampilkan atau memperlihatkan gitu sebuah peta persebaran penduduk di benua Asia. Lalu nanti setelah itu saya akan jelaskan materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang sumber daya manusia di benua Asia tersebut. Nanti materinya akan dijelaskan dengan PowerPoint. Nah, lalu saya akan menjelaskan materi tentang dinamika penduduk benua Asia. Nah, dalam materi tersebut disebutkan bahwa dalam World Population Datasheet atau WPDS tahun 2015, penduduk benua Asia itu terdapat segini banyaknya. Sebanyak itu. Dan jumlahnya itu setiap tahunnya akan terus bertambah. Nah, sebanyak itu kan penduduk benua Asia. Nah, namun persebaran penduduk di benua Asia tersebut tidak merata. Seperti yang kita tahu, penduduk di benua Asia itu hanya di beberapa titik saja yang
terdapat penduduk yang padat, namun terdapat juga di negara-negara lain terdapat negara yang penduduknya sedikit. Beberapa negara di Asia merupakan negara yang masuk ke dalam penduduk terpadat di dunia, seperti negara China, negara India, dan juga negara Indonesia. Meskipun negara-negara tersebut penuh, namun masih juga banyak negara-negara yang tergolong kosong. Dan di situ artinya negara-negara di benua Asia itu tergolong tidak merata penduduknya. Nah, penduduk di benua Asia dapat dilihat kualitasnya melalui HDI atau Human Development Index. Nah, Human Development Index ini merupakan gabungan dari 3 indikator, yaitu angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Nah, nanti negara yang sudah dites melalui Human Development Index ini tentunya akan mendapatkan skor. Skor tersebut itu yang akan menentukan negara tersebut baik atau tidak. Jadi akan terlihat kualitasnya melalui HDI tersebut. Apabila skor HDI itu tinggi, maka negara tersebut akan menunjukkan angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan yang tinggi juga, dan pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi semuanya tergolong baik lah kalau misalkan dari teks HDI tersebut, negara tersebut mendapat skor yang baik. Nah, dari kategori HDI ini, negara-negara bisa dikategorikan dari situ. Seperti yang dari tes HDI ini, negara yang termasuk kepada golongan negara yang baik dan bagus itu, yaitu negara seperti Jepang, Saudi Arabia, Korea Selatan, Singapura, dan Brunei. Lalu untuk negara Indonesia dan negara Nepal termasuk dalam kategori yang rendah. Itu berdasarkan Human Development Index. Nah, dilihat dari komposisi rasnya, penduduk di benua Asia itu terbagi menjadi 3 golongan ras, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan juga ras Negroid. Nah, setelah saya menjelaskan materinya nanti, saya akan membuka sesi tanya jawab. Itu untuk refleksi lagi gitu, apakah materi yang sudah disampaikan sudah dimengerti atau belum. Nah, setelah nanti sesi tanya jawab selesai, nantinya saya akan melakukan sebuah tugas kecil, yaitu dengan menulis di sebuah kertas hanya 1 lembar berupa rangkuman yang sudah materi yang sudah dijelaskan gitu. Jadi untuk refleksi lagi aja apakah sudah ditangkap atau belum materinya dengan baik. Setelah itu, nah di sini dimulai nantinya setelah rangkuman tadi sudah selesai, nanti akan dimulailah make match ini. Nah, nantinya itu cara bermain make matchnya itu saya akan memanggil 10 orang peserta didik sebagai pemainnya, dan 10 orang tersebut dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Jadi dari 10 orang itu dibagi lagi, dipecah lagi menjadi 5-5. Yang pertama adalah kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu terdiri dari kelompok soal dan kelompok B adalah kelompok jawaban. Nah, nanti sebelum kartunya diberikan, saya akan kocok dulu supaya adil gitu ya. Lalu nanti setelah dikocok, nanti akan saya bagi ke setiap kelompoknya. Lalu nanti mereka akan mencari pasangannya berdasarkan waktu yang ditentukan. Nah, ini merupakan kartu untuk soalnya ya, ada 5 dan ini diacak. Dan yang ini merupakan kartu jawabannya, sama, udah diacak juga ceritanya. Waktu yang digunakan untuk mencari pasangan soal dan jawaban itu yaitu 5 menit. Nah, ketika peserta didik sudah ada si peserta didik yang menjawab dengan benar, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan poin. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini guru akan meminta siswa untuk membahas kembali materi yang sudah dijelaskan tadi. Setelah pengulangan materi, guru akan menutup kegiatan dengan memberikan berupa tugas untuk PR di rumah. Kegiatan penutup ini akan dilakukan selama 10 menit.
Nah, untuk penilaian yang saya gunakan adalah penilaian dari penilaian sosial, keterampilan, dan juga pengetahuan. Mungkin sekian langkah-langkah model pembelajaran Make a Match yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.